Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasul mulia baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Sahabat jendela hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hari datang 3 orang pemuda ke rumah Hasan Al-Basri. Mereka mengadukan perihal masalah yang dihadapinya. Pemuda yang pertama merasakan masalah sulitnya mencari nafkah. Menghadap Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri memberikan jawaban, perbanyaklah istighfar. Pemuda yang kedua datang memiliki masalah, kebunnya gagal panen dan kering kerontang, gitu ya. Kemudian jawaban Imam Al-Basri adalah berbanyak istighfar. Pemuda yang ketiga yang sudah belasan tahun menikah belum mendapatkan buah-hati, lalu minta wejangan, arahan, nasihat dari Imam Hasan Al-Basri. Lagi-lagi jawabannya adalah berbanyak istighfar. 3 pemuda ini merasa kebingungan, lalu mereka menanyakan kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai guru tercinta, dengan permasalahan kami yang berbeda satu dengan yang lain, mengapa jawabannya satu? Al-Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, iya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan menjawab itu pada surat Nuh ayat 10 sampai ayat 14. Anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Perbanyaklah istighfar kepada Rabbmu, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Ghaffara. Ghaffar itu adalah ya Maha Pengampun. Ghaffar superlatif daripada Ghafur. Sebanyak apapun dosa-dosa kita pasti akan diampuni oleh Allah ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Allah? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah guyur tuh dari langit air melimpah ruah. Wa yumdidkum bi amwal wa banin. Dan kami bentangkan yumdid, amwal harta, banin anak, gitu. Wa ja'al lakum anhara, dan kami alirkan air sungai yang sangat deras kepada kalian. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat jendela hati yang dimuliakan Allah, perhatikan sesuatu yang sangat dahsyat yang seharusnya kita kagum. Dan mohon maaf sekali lagi saya ucapkan mohon maaf ketika Anda ingin mendapatkan rezeki yang melimpah, jangan gunakan otak, jangan gunakan akal, karena sejatinya yang lebih luas itu adalah langit ketimbang bumi ini. Bumi ini kecil di antara galaksi-galaksi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan langit itu luas. Maka utamakan ikhtiar langit ketimbang ikhtiar bumi. Walaupun kita tidak menafikan untuk ikhtiar bumi, ya Masya Allah, tetap ada ikhtiar, kan begitu ya. Imam Syafi'i mengatakan tetap ikhtiar, tapi Imam Ahmad mengatakan, ya kalau sudah Allah berikan nikmat, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Maka sahabat jendela hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat dahsyatnya istighfar. Dahsyatnya istighfar. Yang pertama kita akan melihat man lazamal istighfar ja'alallahu likulli dhikin makhraja. Barang siapa yang melazimkan istighfar, membiasakan istighfar,
mentradisikan istighfar dalam duduknya, dalam jalannya, dalam rebahannya, dalam tidurnya, dalam aktivitas jenak-jenak hidupnya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi, dan ini janji Rasul, man lazamal istighfar ja'alallahu likulli dhiqin makhraja. Allah jadikan yang tadi sempit diperluas oleh Allah, begitu. Kenapa? Sejatinya yang menjadikan terhalangnya rizki itu adalah, mohon maaf, penutup. Kita yang menutupnya tuh. Ya, sejatinya Allah Subhanahu wa taala sedang hendak mengguyur hujan yang luar biasa dahsyat. Dan kita sudah siap dengan yang namanya toren yang besar itu. Tapi bagaimana air akan masuk, hujan yang deras dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Anda lah yang menutupnya. Toren yang kapasitasnya besar pun tidak akan bisa masuk air karena Anda masih menutupnya. Penutupnya itu adalah dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pembuka penutup toren yang besar, ya, pembuka gelas agar mendapatkan air yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, penutupnya harus dibuka. Maka jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita renungkan. Jujur, mengapa kita sulit mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena kemaksiatan yang kita lakukan. Ya, innal ma'asi tuzilun ni'am. Sesungguhnya maksiat itu akan menghilangkan nikmat rezeki tersebut. Maka mohon maaf, ada yang nikmatnya Allah lapangkan nih, punten, uangnya banyak, rumahnya besar, tapi Allah cabut ketenangan hatinya. Ya, tapi Allah gelisahkan hidupnya. Namun orang-orang yang senantiasa membersihkan hati dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu likulli dhiqin makhraja. Tiba-tiba anaknya kuliah dimudahkan, anaknya pesantren dibetahkan, begitu ya. Anaknya ingin bayaran SPP, tiba-tiba ada temannya infak, biar mas, anak anda biar saya mengcover lah untuk 5 bulan ini, saya kebetulan mendapat rezeki. Siapa yang nyangka? Nah, ini masya Allah, man lazam istighfar ja'alallahu likulli dhiqin makhraja. Yang tadi sempit, Allah perluas itu. Ya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Walaupun kita harus betul-betul mengetahui bahwa rezeki Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya sebatas fulus, tidak hanya sebatas duit, qosidahan, ya dana, bukan itu. Tapi yang namanya rezeki Allah itu kesehatan, anak yang bager, anak yang baik, istri yang soleha, sama tetangga rukun, sama orang tua berbakti, orang tua pun sehat walafiat. Itu kan rezeki itu. Tapi kita jarang mensyukuri nikmat tersebut tuh. Seakan-akan di benak kita ini rezeki itu adalah uang, rezeki itu adalah fulus. Tidak, rezeki itu kemudahan. Maka Nabi mengatakan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ada kalanya, mohon maaf, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kesolehan kita kepada Allah itu tidak membuahkan angka, materi, bilangan, nominal, enggak. Tapi tiba-tiba anak kita sholat tuh, sholat duha. Tapi tiba-tiba anak kita megang Quran tuh. Masya Allah, yang dulu susah untuk sholat, yang dulu sulit berbakti kepada orang tua, yang dulu membangkang durhaka sama orang tua, Allah lembutkan hati. Kenapa? Tuh, istighfar. Poin yang pertama, istighfar itu membuka pintu-pintu kesulitan. Poin yang kedua, mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini ada kisah yang indah, Imam Ahmad bin Hambali ketika beliau ingin musafir berangkat ke sebuah negeri, kemalaman di sebuah musola, beliau hendak menginap, lalu diusir oleh marbotnya. Si marbot gak tahu ini orang alim besar, orang alim besar. Itu masya Allah. Ya sudah, keluarlah beliau. Ketika berjalan seorang diri, tiba-tiba ada seorang bapak menggunakan keledainya menyapanya. Wahai Tuhan, waktu sudah larut malam, tidakkah engkau menginap di sebuah tempat? Imam Ahmad mengatakan,
masjidnya tutup, saya nggak boleh nginap di situ. Udah kalau begitu nginap di rumah saya. Gitu. Ketika nginap di rumah itu, subhanallah, senang luar biasa itu. Maka dialog ngobrol nih, gitu. Berapa anak nih? Alhamdulillah anak lumayan 7. Oh, 7 anak kok bisa membiayai nafkah hidup seperti ini? Apa mata pencahariannya? Alhamdulillah Tuhan, kami hanya jual roti kering. Kok jual roti kering tercover semuanya? Ya Alhamdulillah, saya ngaji di surau tersebut, di musala itu dari seorang syekh mengajari sebuah kitab. Di kitab itu kita belajar hadis. Nabi menyebutkan barang siapa yang melazimkan istighfar, Allah berikan jalan-jalan kemudahan, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah, kami punya 7 anak, nggak kerepotan ngempaninnya, nggak kerepotan ngurusnya. Saya melazimkan istighfar setiap hari itu seperti itu. Kemudian saya punya hajat tuh, wahai musafir, saya punya hajat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jawabannya. Akhirnya saya istighfar sebanyak-banyaknya. Udah 2 bulan ini istighfarnya gitu. Apa hajat engkau? Ya Allah, saya kepengen bertemu dengan pengarang kitab itu. Andai kata bertemu dengan pengarang kitab itu, aku ingin memeluk tubuhnya, aku ingin mengaji dengannya. Ya Allah, semoga Allah pertemukan hajatku ini, gitu. Semoga Allah kabulkan hajatku ini. Musafir itu mengatakan, memang siapa pengarang kitab itu? Pengarang kitab itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Musafir itu berdiri lalu memeluk tubuhnya dan mengatakan, ana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Istighfar engkau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa, sahabat iman yang dirahmati oleh Allah, perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Jujurlah, mengapa hajat kita tidak tercover? Mengapa kebutuhan kita tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala? Andalah yang menutup dengan dosa. Pembuka hati ini adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak istighfar. Bahkan rezeki itu secara spesifik bukan hanya sebatas maaf, kerjaan dimudahkan, anak disolehkan, tapi ada spesifik. Apa itu? Wa amdadkum wa yumditkum bi amwal wa banin. Yumditkum, dilapangkan tuh rezeki-rezekinya, hartanya. Bahasanya amwal. Amwal itu harta. Maka ayolah merenung sama-sama. Ini mohon maaf, kebetulan ada kejadian yang luar biasa. Ketika kami mengajar di sebuah tempat, kemudian dijemput oleh seorang kawan menggunakan mobilnya. Dia mengatakan, Ustaz, ini mobil ngerasain Ustaz ya. Wah, cakep nih mobil nih, baru nih. Iya Ustaz. Ya Allah Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya kalau ngejar pakai kerjaan, pakai pikiran, pakai otak, nggak dapet nih. Itu kenapa? Istri aneh minta beliin mobil. Tapi istri aneh bilang, ayolah coba nih kita bertobat kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah. Ya, kalau kita ngejar, mohon maaf ya, taksi online, seperti saya nggak nyampe. Tapi nggak apa-apa, biarkan jalan aja. Tapi yang paling penting adalah, ayo ayah kita perbanyak istighfar aja. Mungkin yang menghalangi rezeki datang itu adalah dosa-dosa kita. Akhirnya Ustaz, saya lakukan 4 hal itu. Yang pertama, saya istighfar pagi, siang, malam. Setiap waktu istighfar, pagi, siang istighfar. Yang kedua, sholat tepat waktu, on time. Jadi kalau saya membawa taksi online itu, di tengah-tengah tol, udah 15 menit menjelang azan, saya keluar. Bodoh amat yang namanya deposit hilang, bodoh amat. Yang penting saya tepat waktu menghadap Allah. Yang ketiga, Ustaz, saya banyak sholawat juga. Yang keempat, saya sedekah. Ala kadarnya saya punya uang di kantong, bismillah dah. Gitu. Habis sholat, keluar masjid, masukin 50.000, ada 50.000, 20.000 masukin. Luar biasa Ustaz. Tiba-tiba ada kawan lama telepon, bro, ente masih main ini nggak? Percetakan nggak? Kenapa? Udah lama percetakan gue tinggalin. Bro, bantu gue bro, terus terang bro. Kenapa? Tolong buatkan nih spanduk banyak nih, partai besar, jumlah yang tidak sedikit bro. Gue transfer 500 juta. Masya Allah, merinding Ustaz.
merinding. Pertanyaannya, dari mana saya dapatkan ini? Nggak mungkin otak sampai, nggak sampai itu benar kita. Itu yang dikatakan Allah Ta'ala, astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Rupanya Allah itu memudahkan rezeki hamba-hamba yang banyak beristighfar. Ayo nih, teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, Anda punya dosa, saya punya dosa, kita semua punya dosa. Pintu penghalang yang besar dari dosa-dosa kita adalah dari rezeki kita adalah dosa kita kepada Allah SWT. Air bah rezeki itu banyak datang kepada kita, penghalangnya adalah dosa. Maka ketika Anda membuka tuh perisai dosanya, demi Allah, kelabakan kita rezeki Allah SWT. Karena sepatutnya orang beriman itu adalah orang-orang yang menikmati dunia untuk taat kepada Allah SWT. Ya, ini kiranya semoga bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.